Selamat pagi teman-teman, murid-murid kelas sekolah minggu Madya, Tunas Muda dan Remaja Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar sekolah minggu. Kita akan terus belajar firman Tuhan mengenai apa yang Tuhan maksud. Dan pelajaran hari ini, pelajaran yang ketujuh, judulnya memberitakan Injil dalam setiap kesempatan. Memberitakan Injil dalam setiap kesempatan. Yuk kita sama-sama sebelum kita belajar, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk kita sama-sama semakin mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk kami bisa hidup sampai hari ini, dan kami diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Karena tidak semua orang bisa diberi karunia untuk bisa belajar firman Tuhan, tapi kami bisa dengan bebas, leluasa bisa belajar firman Tuhan. Biarlah ini membuat kami semakin mengerti bahwa Tuhan begitu sayang kepada kami. Tuhan begitu mengasihi kami, mau kami menjadi yang terbaik dalam menjadi pengikutnya Tuhan. Tuhan, kami siap belajar firman Tuhan, sertai kami, Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat bagi kami, tapi kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam pelajaran hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, firman Tuhan dalam pelajaran ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28 ya. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Teman-teman baca dan simak juga, saya akan bacakan. Nah, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ayat 26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, itu firman Tuhan yang hari ini. Nah, teman-teman, dalam judul ini memberitakan Injil dalam setiap kesempatan, kita akan belajar sama-sama dari tiga tokoh dalam perikop ini, yaitu adalah tiga tokoh, ada Apolos, ada Aquila dan Priskila, ya. Apolos, Aquila dan Priskila. Nah, kita bahas satu-satu ya. Apolos di sini disebutkan seorang Yahudi bernama Apolos, ya, seorang yang berasal dari Alexandria. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Nah, dia disebut dalam firman Tuhan ditulis berasal dari Alexandria. Nah, Alexandria zaman dulu itu adalah zaman penjajahan Romawi ya. Romawi sangat berkuasa, sangat banyak daerah yang dikuasai, bahkan mungkin 2/3 dunia ini dikuasai oleh Romawi. Dan yang namanya penguasa kan punya kota ibu kota ya. Ibu kota yang pertama tentunya adalah Roma, di Roma. Dan kota terbesar dalam penjajahan Romawi adalah di Alexandria. Ini ada di daerah Mesir, kota pelabuhan ya. Jadi ini adalah kota kedua yang ada konsentrasi, ada aktivitas, ada kegiatan yang luar biasa di situ di Alexandria. Kota pelabuhan, kota dagang, kota juga, dan yang menarik adalah di sini adalah kota tempat orang-orang pintar di sana. Karena ada perpustakaan Alexandria yang dibangun di zaman itu. Di sana ada banyak sekali arsip-arsip papirus, ya dulu namanya gulungan papirus yang dibawa ke sana. Jadi segala sumber ilmu pengetahuan itu banyak disimpan arsip-arsipnya di dalam perpustakaan itu. Perpustakaan Agung Alexandria disebutnya. Diambil dari nama Alexander yang Agung, Alexander the Great. Perpustakaan Alexandria. Nah, di sana tuh banyak orang-orang pintar yang datang ke sana meneliti. Bahkan yang saya dapat ada orang yang mulai belajar Pitagoras pun dari zaman dulu gitu ya. Dan ada yang sudah mulai menghitung keliling bumi di zaman itu loh, luar biasa. Dan katanya yang
perhitungan mereka itu tidak jauh dari perhitungan yang secara zaman modern ini. Wah, luar biasa, orang pintar-pintar semua di sana. Nah, di sini disebutkan Apolos pun dari sana. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ada seorang yang bernama Apolos ini yang datang dari kota yang sangat banyak orang-orang pintar gitu ya. Makanya disebutkan dari Alexandria, dan juga lihat seorang yang fasih berbicara. Ngomong udah nggak minder gitu, ngomong udah biasa, udah sangat udah jago ngomong dalam berkomunikasi, udah sangat jago. Dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dia meneliti di perpustakaan banyak Perjanjian Lama, terutama tentang nubuatan ya pasti ya. Nubuatan Mesias itu kapan datang. Dia teliti semua. Sangat mahir, terus teliti. Jadi bisa dibayangkan Apolos ini luar biasa. Gitu ya, orang yang sangat pintar, mau belajar ya. Kesempatan dipakai di Alexandria, mau belajar. Nah, teman-teman juga harus sama, harus punya semangat yang sama. Pakai kesempatan yang ada untuk belajar, terutama belajar firman Tuhan gitu. Karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan belajar firman Tuhan. Pakai ini terus semua, gitu ya. Nah, lalu juga setelah itu ayat 25, dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dia sudah mulai mengerti gitu ya. Setelah dia teliti dalam soal kitab suci siapa Mesias, dan ada tafsiran juga yang mengatakan bahwa mungkin dia sudah banyak mendengar dari murid-murid Tuhan Yesus bahwa memang yang Mesias dijanjikan orang Yahudi itu adalah Yesus, gitu ya. Karena Yesus itu adalah nama Yesus, ya namanya Yesus gitu ya. Tapi yang dijanjikan oleh firman Tuhan itu adalah Mesias, Kristus yang akan menyelamatkan manusia. Nah, mereka menantikan itu, Mesias, Kristus. Nah, ternyata murid-murid dan kita semua sudah tahu bahwa yang disebut Mesias Kristus adalah Yesus yang dari Nazaret, anak Yusuf dan Maria. Nah, ini adalah fakta yang orang Yahudi nggak bisa terima gitu. Masa Mesias Kristus yang diurapi Tuhan itu datang dari seorang tukang kayu gitu. Nah, itu yang dari dulu dan bahkan sampai sekarang orang Yahudi banyak yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka percaya Yesus mati, disalib, mereka percaya. Tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, dari zaman dulu pun seperti itu gitu ya. Nah, lalu Apolos ini lihat, dengan semangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Dia terus mengajar tentang Yesus. Dia terus memberitakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah itu loh yang disebut Mesias yang kita nantikan sama-sama. Ayo percaya Yesus. Nah, itu luar biasa gitu ya. Seorang yang fasih berbicara, mahir kitab suci, semangat memberitahukan kepada orang-orang Yahudi yang kita nantikan itu bernama Yesus gitu. Nah, tapi di sini ayat 25 terakhir, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes gitu ya. Ada ketidaksempurnaan dari Apolos yang dicatat oleh Lukas bahwa dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, baptisan Yohanes ini adalah baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ya, yang berbicara begini. Ini adalah baptisan pertobatan. Baptisan pertobatan. Yohanes Pembaptis kan zaman dulu gitu. Barang siapa mau percaya kepada Mesias, kamu harus bertobat. Kalau nggak kamu dihukum Allah. Kalau kamu tidak mau dihukum Allah, bertobat. Ayo, kalau kamu siap untuk bertobat, mari saya baptiskan. Nah, itu baptisan Yohanes. Jadi saya mau bertobat, saya mau menantikan Yesus, saya diterima baptisan Yohanes. Nah, dia masih kurang sempurna di situ. Dia hanya mengerti baptisan Yohanes, baptisan pertobatan. Nah, ayat 26, nah ini menarik ya, ayat 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Lalu, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, Priskila dan Aquila adalah temannya Paulus ya. Mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Nah, menjelaskan kepadanya jalan Allah. Dibawalah Apolos, dibawa oleh Aquila dan Priskila, rumahnya diteliti. Nah, ini yang luar biasa teman-teman ya. Dalam cerita ini ada satu karakter yang luar biasa dari Apolos, Aquila dan Priskila. Yaitu apa? Mereka sama-sama rendah hati. Ya, mereka sama-sama rendah hati. Apolos adalah seorang yang sangat luar biasa, yang sangat pintar, jago bicara, jago berbicara, pengetahuannya tinggi, tapi masih mau diajar oleh seorang Aquila dan Priskila yang mungkin tidak pernah datang ke perpustakaan ini, tidak semahir Apolos dalam kitab suci gitu. Sangat menarik ya, Apolos rendah hati di sini. Oh ya udah, oke, saya ada yang kurang sempurna, ayo saya belajar. Diteliti, diajarin lagi oleh Aquila dan Priskila. Ini rendah hati, karakter yang sangat luar biasa, tidak sombong.
Lalu Aquila dan Priscilla pun juga sama, rendah hati. Kalau dia mau sombong, pada waktu Apolos mengajar, ini salah kamu salah kalau baptisan Yohanes saja, ini sudah harusnya sekarang baptisan dalam nama Yesus ini. Tapi tidak di depan umum. Nah ini yang bagi ya, dibawa ke rumahnya, diajarin lagi sama-sama bahwa sekarang itu kita akan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Nah apa yang menjadi perbedaan dalam baptisan Yesus dan baptisan Yohanes gitu ya. Yang tadi baptisan Yohanes sudah tahu ya. Nah baptisan Yesus adalah baptisan bahwa ketika kamu dibaptis dalam nama Allah, Bapa dan Roh Kudus, itu adalah bukti bahwa Roh Kudus akan turun ke dalam kita. Roh Kudus akan menjadi pribadi Allah yang bisa menuntun kita, bisa menegur kita, bisa membimbing kita untuk kita semakin menjadi pengikut Kristus yang setia. Bahwa ada kuasa Roh Kudus dalam hati kita. Udah belajar ya minggu-minggu lalu ya. Bahwa ada Roh Kudus dalam hati kita, dan itu membedakan baptisan Yesus dan Yohanes. Adalah Roh Kudus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu ya. Nah yang kedua, apa yang diajarkan oleh Aquila dan Priscilla kepada Apolos adalah bahwa ketidaksempurnaan Apolos ini gini. Dulu Apolos sangat semangat berbicara bahwa yang kita bangsa Yahudi yang kita nantikan itu Mesias sudah ada, namanya Yesus. Gitu ya. Jadi dia hanya fokus kepada bangsa Yahudi. Tetapi Aquila dan Priscilla setelah banyak bersama-sama belajar dengan Paulus, mendapat sesuatu yang luar biasa bahwa hati Yesus, hati Tuhan, hati Allah kita, bahwa keselamatan itu tidak hanya untuk orang-orang Yahudi. Bahwa keselamatan itu pun berlaku untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Itu termasuk kita ya, orang Indonesia ya. Bahwa keselamatan itu berlaku untuk orang, tidak hanya untuk orang Yahudi saja. Orang-orang di luar Yahudi pun menerima keselamatan itu. Gitu ya. Ini yang diajarkan oleh Aquila dan Priscilla. Bahwa keselamatan tidak hanya untuk orang Yahudi. Nah yang luar biasa ini mereka saling berdiskusi, saling rendah hati, belajar, melengkapi satu sama lain. Nah ini yang luar biasa dari ketiga orang ini. Ya. Nah ayat 27 hasilnya apa? Hasilnya 27, karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Nah setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Ayat 28, sebab dengan tidak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah ini yang luar biasa dari hasil kerendahan hatian yang mau sama-sama belajar. Apolos, Aquila, dan Priscilla menjadi semakin efektif lagi dipakai Tuhan. Gitu ya. Ini ceritanya di dalam pelajaran hari ini. Nah teman-teman, apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari pelajaran hari ini? Yaitu bahwa satu, kita itu harus semangat dalam belajar firman Tuhan. Ya, seperti Apolos, seperti Aquila, seperti Priscilla. Harus semangat dalam belajar firman Tuhan. Pakai kesempatan yang ada. Kita dengan bebas masih bisa sekolah minggu, itu suatu anugerah Tuhan. Karena banyak orang di luar sana tidak bisa belajar firman Tuhan. Tidak ada kesempatan. Nah pakai kesempatan yang ada untuk semakin semangat belajar firman Tuhan. Dan yang kedua, harus mau rendah hati. Harus mau belajar, harus mau terus diperlengkapi firman Tuhan. Saling memperlengkapi. Oh kamu kurang di sini, saya kurang. Terus belajar sama-sama gitu ya. Nah hasilnya apa? Supaya kita semakin semangat untuk semakin sesuai dengan firman Tuhan. Oh firman Tuhan ngajarin kita gini, ayo kita ikuti. Oh firman Tuhan minggu ini ajarin kita begini, ayo kita ikuti. Terus semakin semangat belajar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin semangat mengabarkan Injil. Ya. Apolos tidak menunggu pengetahuannya sempurna dulu untuk mengabarkan Injil. Gitu. Pakai kesempatan yang ada. Nah teman-teman pun Madia, tunas muda, remaja, tidak usah nunggu kapannya saya belajar memberitakan Injil. Nggak usah nunggu udah besar. Tidak usah nunggu belajar khotbah dulu. Tidak usah menunggu menjadi guru sekolah minggu dulu. Sekarang pun bisa, gitu ya. Meskipun mungkin teman-teman belum lengkap, bahkan saya pun belum jauh dari sempurna dari belajar firman Tuhan. Tapi dengan pengetahuan yang ada, dengan Roh Kudus yang ada dalam hati kita, yuk kita semangat memberitakan Injil. Pakai setiap kesempatan yang ada, gitu ya. Tidak usah nunggu sampai udah besar nanti. Sekarang pun bisa. Kepada siapa? Keluarga, papa, mama mungkin yang belum, kakak, adik, teman-teman, ya, saling melengkapi. Oh,
nggak hanya untuk orang yang belum percaya, orang yang sudah percaya pun kita sama-sama melengkapi. Oh saya dapat pelajaran ini, bagiin. Oh saya dapat pelajaran ini, bagiin. Kepada teman-teman yang belum percaya, oh Yesus loh yang mengasihi kamu. Nah itu pakai setiap kesempatan yang ada dimanapun kita berada gitu ya. Dan supaya kita selalu siap dipakai oleh Tuhan. Tuhan pakai saya. Apolos, orang yang pintar, orang yang mahir, mau dipakai Tuhan. Aquila mau dipakai Tuhan. Dan saya yakin Tuhan mau memakai teman-teman semua, termasuk saya dan semua teman-teman. Yuk, mau nggak dipakai Tuhan? Kita harus selalu siap dipakai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi bangsa Yahudi dan Tuhan juga mengasihi kita semua. Tuhan mau kita menjadi sahabatnya Tuhan lagi. Menjadi percaya kepada Yesus supaya menjadi sahabat, bisa menikmati kasih Tuhan, menikmati kesetiaan Tuhan. Dan kalau kita sudah menikmati kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan, kita akan pakai memberitakan kepada teman-teman yang belum supaya mereka pun menjadi sama menikmati kasih Tuhan. Gitu ya teman-teman ya. Pakai setiap kesempatan yang ada seperti Apolos, Aquila dan Priscilla supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya Injil Tuhan semakin lama semakin menyebar, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih. Hari ini kami sudah belajar dari Apolos, Aquila dan Priscilla supaya kami semakin hari semakin semangat belajar firman Tuhan, semakin mau diperlengkapi, semakin punya karakter rendah hati dan selalu siap semangat memberitakan Injil dalam setiap kesempatan dimanapun kami berada. Tidak menunggu kami sempurna, tetapi Tuhan yang akan memakai ketidaksempurnaan kami, ke usia muda kami, supaya kami bisa dipakai Tuhan menyampaikan Injil dan banyak orang yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.